Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansori DMSE MSI, peserta PKA Angkatan Pertama tahun 2022 Kota Lubuk Linggau, NDH 16. Saat ini saya ingin menyampaikan satu tugas individu terkait dengan manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan. Kebetulan saat ini saya sedang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah di Kabupaten Lahat. Terkait dengan manajemen kinerja, pada kali ini lokus yang diambil adalah sesuai dengan lokasi tempat saya bekerja, yaitu pada bidang pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat. Visi daripada ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat adalah menjadi lembaga yang transparan, profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah. Tupoksi bidang pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah dapat kami sampaikan di sini. Ada 5 poin, ada 5 tugas pokok dan fungsi yang kami ampu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat. Yang pertama adalah menyiapkan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan penerimaan pajak daerah. Kemudian yang kedua, menyiapkan rencana dan program yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan penerimaan pajak daerah. Kemudian yang ketiga, penyiapan pengendalian yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta pemeriksaan pajak daerah. Kemudian yang keempat adalah penyiapan bimbingan yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta pemeriksaan pajak daerah. Dan yang kelima adalah pengelolaan administrasi yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta pemeriksaan pajak daerah. Kemudian untuk mengidentifikasi permasalahan terhadap isu-isu strategis yang dihadapi pada saat ini, itu ada beberapa isu strategis yang kami hadapi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan yang masih dilakukan secara insidentil. Artinya pengawasan belum menjadi satu kegiatan yang dapat kami lakukan secara reguler karena terkait dengan beberapa hal. Kemudian yang kedua, isu strategis yang kami hadapi adalah belum adanya sistem pengawasan yang secara masif yang melibatkan instansi atau OPD terkait dalam intensifikasi pajak daerah. Lalu yang ketiga, sarana dan prasarana dalam pengawasan dan pengendalian pajak daerah yang saat ini masih belum memadai. Dan yang keempat, kompetensi pegawai dalam melaksanakan fungsi pengawasan bisa dikatakan masih rendah. Dan yang terakhir, yang kelima, isu strategis yang kami hadapi adalah kompleksitas fungsi pengawasan yang menyebabkan overlapping tanggung jawab dalam mengevaluasi penerimaan pajak daerah. Ini sebagai akibat dari tidak kompetensinya pegawai di dalam satu bidang, sehingga kadang-kadang dalam pengawasan di lapangan kami masih mengajak atau melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi. Kemudian metode analisis permasalahannya, dari 5 isu strategis yang kami hadapi itu, kami mengidentifikasi permasalahan menggunakan metode APKL, yaitu aktual, kemudian problematik, khalayak, dan kelayakan atau layak tidaknya. Nah, analisis APKL ini dilakukan dengan memberikan nilai tertentu atau kriteria tertentu pada masing-masing isu itu dengan menggunakan skala Likert, rentang atau ring penilaian antara 1 sampai dengan 5. Itu dapat kami sampaikan di bawah tabel itu.
Yang pertama, fungsi pengawasan masih dilakukan secara insidentil. Nah, dari aplikasi dari apa namanya analisis APKL itu diketahui bahwa mendapatkan total nilai skor 14. Kemudian untuk identifikasi isu yang kedua, yang belum ada sistem pengawasan secara masif yang melibatkan OPD terkait dalam intensifikasi pada daerah, itu total nilai yang ada pada analisis APKL adalah 19. Kemudian untuk yang identifikasi permasalahan yang ketiga, di mana sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian yang belum memadai, mendapatkan total nilai sebesar 13. Yang keempat, kompetensi pegawai dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih rendah dengan total skor sebesar 12. Lalu yang terakhir adalah kompleksitas fungsi pengawasan menyebabkan overlapping tanggung jawab dalam mengevaluasi penerimaan pajak daerah. Itu dalam analisis APKL mendapatkan skor 15, sehingga dari analisis APKL ini didapatkan ranking yang tertinggi adalah pada isu yang kedua, yaitu belum ada sistem pengawasan secara masif yang melibatkan OPD terkait dalam intensifikasi pajak daerah. Dari analisis penetapan isu strategis dengan menggunakan analisis APKL itu, kemudian kami memilih salah satu masalah prioritas yang akan menjadi concern kami dalam proyek perubahan, di mana berdasarkan analisis APKL didapatkan isu yang kedua. Kemudian kami analisis kembali untuk mencari akar permasalahan dari isu strategis tersebut dengan menggunakan analisis USG. Analisis USG ini adalah mengidentifikasi masalah berdasarkan urgensinya, kemudian seriousness dan growth-nya. Dari analisis USG didapatkan bahwa ternyata penyebab dari permasalahan itu ada 4. Yang pertama, tingginya gap rasio antara jumlah pegawai dengan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan memerlukan intensitas pegawai untuk terjun ke lapangan dan pemeriksaan secara internal pada sistem yang kami pakai. Kemudian yang kedua, belum terwujudnya kerjasama dengan OPD lain terkait dengan perizinan, penerapan sanksi dan bantuan hukum dalam pengawasan pajak daerah. Jadi pengawasan yang kami lakukan masih berdasarkan tupoksi dari Badan Pendapatan Daerah. Belum ada kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan perizinan usaha maupun sektor-sektor pajak yang lain, misalnya periklanan maupun usaha restoran. Kemudian juga dari sisi bantuan hukum juga saat ini Badan Pendapatan Daerah belum bekerja sama dengan instansi yang menangani masalah hukum, di mana hal itu sangat diperlukan agar apa yang kita kerjakan di lapangan itu mendapatkan backup ataupun ada dasar hukumnya. Kemudian situasi yang ketiga adalah aplikasi pengelolaan pajak daerah yang digunakan saat ini masih terpisah-pisah, sehingga menyulitkan dalam evaluasi. Saya kasih ilustrasi bahwa untuk bidang PBB itu masih menggunakan satu aplikasi sendiri, kemudian bidang pajak daerah dan retribusi menggunakan aplikasi sendiri, kemudian ada satu lagi tentang aplikasi untuk mengontrol transaksi online yang dipasang di beberapa titik dengan memasang alat yang namanya tapping box, itu juga masih diawasi secara tersendiri, sehingga aplikasi-aplikasi ini belum ada pusat sentral data controllingnya. Ya, hal ini sangat menyulitkan ketika atasan meminta laporan secara real time, sehingga kami kesulitan kadang-kadang koordinasi yang lamban, sehingga menunda proses pelaporan dan evaluasi, dan akibatnya untuk pengambilan keputusan juga terhambat. Kemudian situasi yang keempat adalah kompetensi pegawai dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih rendah. Hal ini adalah masalah klasik yang kami hadapi terkait dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dari beberapa penyebab kerisauan atau penyebab dari permasalahan utama yang kami hadapi ini, setelah kami analisa dengan analisis USG,
tentu saja untuk pensekorannya menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 5 yang kami sampaikan ada di bawah tabel itu. Dari analisis USG ini didapatlah satu permasalahan yang urgen sifatnya, kemudian dan serius dan segera harus kami selesaikan, atau akar dari permasalahan isu strategis tadi, yaitu pada poin yang nomor 2, yaitu belum terwujudnya kerjasama dengan OPD lain yang terkait sehubungan dengan penerapan pengawasan, yaitu OPD yang terkait dengan perizinan, kemudian juga bantuan hukum dan penegakan peraturan daerah. Itu menjadi konsentrasi dalam mengerucutkan permasalahan yang kami hadapi. Nah, ketika nanti itu menjadi satu fokus penyelesaian masalah dalam proyek perubahan, tentu saja akan menimbulkan satu dampak atau resiko yang akan kami hadapi jika hal ini kami lakukan. Nah, identifikasi resiko yang dapat kami formulasikan pada awal perumusan masalah ini, yang pertama adalah risiko terjadi dengan uraian kurang siapnya tenaga operasional dalam melaksanakan kegiatan, karena diperlukan tenaga lapangan dan operator sistem informasi. Artinya ke depan kami akan menghadapi risiko itu, karena permasalahan klasik yang kami hadapi saat ini adalah terkendala dengan SDM yang kurang kompeten. Maka ada dua hal. Yang pertama untuk SDM yang di lapangan, dan yang kedua adalah SDM yang menangani masalah sistem secara internal. Nah, penyebabnya adalah kurang SDM yang memiliki technical skill. Sumbernya itu adalah secara stakeholder internal, yaitu Badan Pendapatan Daerah. Apakah masalah ini dapat kami selesaikan atau dapat kami kendalikan ke depan? Kami yakin bahwa ini masalah dapat dikendalikan. Kemudian dampak daripada risiko ini adalah bertambahnya volume pekerjaan yang memerlukan koordinasi dengan OPD lain terkait dengan pengawasan pajak daerah. Nah, pihak yang terkena adalah bidang pengawasan, yaitu bidang kami sendiri. Kemudian risiko yang kedua itu terjadi dialami ataupun akan terjadi komplain atas kebijakan ini dari stakeholder eksternal, dalam hal ini adalah wajib pajak. Ketatnya pengawasan tentu saja akan mengakibatkan pelaku usaha, baik yang pribadi maupun badan usaha, akan merasa terawasi secara intensif. Kemudian yang merasakan secara langsung tentu saja wajib pajak. Nah, penyebabnya nanti akan terjadi terkurasnya tenaga, waktu dalam memberikan sosialisasi yang intensif kepada wajib pajak. Ini adalah risiko dan penyebab yang akan kami hadapi ke depan. Nah, dampaknya tentu saja bagi pegawai akan memicu faktor emosional yang dominan. Dari faktor kelelahan, kemudian keterbatasan tenaga, tentu saja akan membuat intensitas pekerjaan menjadi sangat tinggi, dan hal ini tentu menjadi risiko ke depan. Pihak yang terkena secara langsung tentu saja stakeholder internal, yaitu para pegawai di Badan Pendapatan Daerah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan manajemen kinerja dan analisis risiko terkait dengan fungsi pengawasan dan pengendalian pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.